Waringi melangkah perlahan-lahan mendekati Prabu Jayanegara yang duduk di tepi ranjang berukiran indah. Prabu Jayanegara tersenyum ramah. Waringi ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Dia sama sekali tidak pernah bermimpi suatu ketika akan berada dalam satu ruangan dengan seorang manusia yang paling berkuasa di Majapahit. Waringi masih tetap berdiri dengan gugup. Dia belum melakukan apa-apa. Apalagi yang kau tunggu, Waringi? Cepat kerjakan perintahku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa mengurut. Hamba belum pernah mengurut seseorang. Aku tidak menyuruhmu mengurut, Waringi. Aku hanya menyuruhmu agar mengerjakan perintahku. Nah, ayo kerjakan. Iya, Gusti Prabu. Dengan senang hati, Gusti Prabu. Waringi akhirnya terpaksa menurut. Dia mulai mengurut kaki Prabu Jayanegara. Dia mengurut sebisa-bisanya. Sementara Prabu Jayanegara tengkurap di atas ranjang. Raja yang masih sangat muda usianya itu tidak terdengar bicara apa-apa lagi. Kemudian Waringi tahu bahwa Prabu Jayanegara terlena dalam tidurnya yang pulas. Namun Waringi tidak berani berhenti mengurut. Dia terus mengurut ke bagian-bagian yang lain. Pada saat itulah, pintu ruangan terbuka dan Ratu Putri Tribuana masuk. Kaukah yang bernama Waringi? Siapakah Tuan Putri? Aku Putri Tribuana. Ampun, Gusti Ratu Putri Tribuana. Benar, Gusti Putri. Hamba Waringi. Kau boleh pergi, Waringi. Tapi, Gusti Putri, hamba tidak berani. Aku yang memerintahkanmu, Waringi. Cepat tinggalkan ruangan ini. Biarlah aku yang menghadapi Jayanegara. Kalau begitu, baiklah, Gusti Putri. Hamba mohon diri. Waringi buru-buru menghaturkan sembah. Kemudian dia melangkah keluar ruangan. Sementara Prabu Jayanegara masih tidur dengan pulas. Putri Tribuana, janda paling tua dari almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana, melangkah perlahan-lahan mendekati ranjang. Kemudian beliau duduk di tepi ranjang. Mendadak Prabu Jayanegara seperti kaget. Raja muda itu menggeliat bangun dan nampak sangat marah. Waringi, Waringi, mengapa kau berhenti mengurut, Waringi? Tenanglah, Kalagemat. Lihatlah, siapa yang duduk di hadapanmu. Oh, Ibunda Ratu. Aku yang menyuruh Waringi pergi Jayanegara. Saya yang membawanya masuk kemari, Ibunda Ratu. Kelakuanmu itu tidak pantas bagi seorang raja. Kau harus memberikan contoh-contoh yang baik bagi para kaulamu. Dan bukan sebaliknya. Ibunda Ratu, sekarang ini saya adalah Raja Majapahit. Saya bebas melakukan apa saja. Saya mempunyai wewenang yang tiada batas. Kau keliru, Jayanegara. Sekalipun raja, kau masih manusia biasa. Tentu saja wewenangmu ada batasnya. Dan kau tidak bisa memerintah negeri ini dengan semena-mena. Saya tidak memaksa, Ibunda. Gadis itu dengan sukarela datang ke sini untuk memenuhi panggilan saya. Jangan berkata seperti itu, Kalagemat. Tentu saja Waringi takut untuk menolak perintahmu. Baru saja Paman Nami datang menemuiku di Istana Kaputren. Paman Nami mengeluh. Salah seorang penggawanya datang melaporkan perihal adik kandungnya yang bernama Waringi. Nah, Jayanegara, apakah kau sekarang masih ingin menyangkal ibumu? Saya tidak akan menyangkal, Ibunda Ratu. Tapi saya tidak sependapat dengan Ibunda Ratu. Dalam hal apa, Jayanegara? Ibunda Ratu selalu membatasi wewenang dan gerak-gerik saya. Saya merasa tidak bebas memerintah negeri ini. Aku mengemban amanat dari Ramadahmu, Jayanegara. Almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana menyuruhku agar mendampingimu memerintah Majapahit.
Karena kau dianggap belum cukup dewasa. Tapi sekarang saya sudah cukup dewasa, Ibunda Ratu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya dapat memilih. Saya dapat menentukan kebijaksanaan saya sendiri, Ibunda. Kau hanya bertambah usia, Jayanegara, tapi belum bertambah dewasa. Itulah sebabnya aku masih memandang perlu mengawasi gerak-gerikmu. Kalau kau terus-menerus berbuat sewenang-wenang, mentang-mentang kuasa, kau tidak akan bisa memerintah negeri ini lebih lama. Ampun, Ibunda Ratu. Saya masih belum bisa menerima. Saya tidak mengerti. Saya ini seorang raja, Ibunda Ratu. Mestinya saya bebas melakukan apa saja. Apa bedanya seorang raja dan rakyat jelata kalau dua-duanya tidak memiliki kebebasan? Jayanegara, dalam hal ini, kau harus berhati-hati sekali. Jangan berlaku gegabah. Kau pikir, apa beda antara seorang raja dan rakyat jelata? Dua-duanya adalah manusia-manusia juga. Tentu saja dua-duanya mempunyai keterbatasannya masing-masing. Seorang raja bukan dewa, anakku. Seorang raja masih hidup di dunia panah, di dunia yang serba berubah dan tidak abadi. Ya, aku berani berkata demikian karena aku mengalaminya sendiri, Jayanegara. Aku pernah hidup terbuang bersama Ramandamu pada saat Singasari runtuh di serbu Jayakatwang dari Kediri. Kami semua hidup sebagai pelarian. Ramanda Kertanegara terbunuh di istana, dan kami hidup terlunta-lunta di jalanan. Pada saat itu, aku mulai menyadari bahwa kekuasaan manusia memang ada batasnya. Sekalipun dia adalah seorang raja, nasib manusia suatu saat dapat saja berubah. Kekuasaan, mahkota, kerajaan, derajat, kedudukan dan kewibawaan, semuanya itu adalah barang titipan belaka. Suatu ketika mereka akan lenyap dari tangan kita. Entah kemana perginya. Karena itu, Jayanegara, pada saat kau masih duduk di singgasana Majapahit, hanya satu yang boleh kau pikirkan. Kau harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatmu, membuat negeri ini aman sentausa, gemah ripah, loh jinawi, subur makmur, dan keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, anakku? Iya, Ibunda Ratu. Saya mengerti. Dan saya berjanji akan menuruti segala petuah dan nasihat Ibunda Ratu. Bagus. Mudah-mudahan para dewata senantiasa melindungimu. Kau pewaris yang sah negeri ini. Mudah-mudahan para dewata senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepadamu, anakku, Jayanegara. Ampun, Gusti Prabu. Hamba Rekrian Mapatih Nambi menghadap. Duduklah, Paman Nambi. Iya, Gusti Prabu. Paman Nambi, kamu ini seorang pembesar negeri yang sudah berpengalaman. Kamu sudah cukup tua, tapi kelakuanmu seperti anak kecil saja. Siapa yang melaporkan soal Waringi kepada Ibunda Ratu Putri Tribuana? Ampun, Gusti Prabu. Hambalah yang melaporkannya. Paman Nambi, Paman sudah tidak menghargaiku lagi. Kau senang kalau Ibunda Ratu memaki-maki diriku, ha? Ampun, Gusti Prabu. Hamba mempunyai alasan mengapa hamba melaporkan persoalan Waringi kepada Gustri Putri Tribuana. Apa alasanmu?
Kau ingin menentangku? Kau ingin membangkang perintahku? Kau jangan sok berani, Paman Nambi. Kau jangan sok pinter. Di istana ini aku yang berkuasa. Kau tentunya sudah tahu bukan apa artinya kekuasaan? Aku tidak senang sikapmu ini, Paman Nambi. Kau terlalu jauh ikut campur urusan pribadiku, rajamu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu menganggap apa yang hamba lakukan merupakan kesalahan, hamba mohon ampun. Dan hamba tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kau tidak senang apa yang kulakukan, mengapa kau tidak langsung berkata padaku? Mengapa kau harus mengadu pada Ibunda Ratu? Bukankah itu pekerjaan seorang bocah, Paman? Kau tidak pantas melakukannya, Paman Nambi. Baiklah, Gusti Prabu. Kalau memang apa yang hamba kerjakan dianggap kurang pantas, hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Paman Nambi. Silakan, Gusti Prabu. Mengapa kau tidak setuju aku memanggil Waringi, adik kandung Warastra, pengawal pribadimu itu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani menjawabnya. Jawablah. Aku menghendaki jawabanmu, Paman Nambi. Aku ingin tahu apa isi kepalamu itu. Kalau begitu, baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan berusaha menjawab dengan sejujur-jujurnya. Terus terang, hamba tidak setuju dengan sikap dan perbuatan Gusti Prabu Jayanegara. Menurut pendapat hamba, adalah tidak pantas seorang raja berbuat sewenang-wenang kepada para kawulanya. Waringi itu hanyalah seorang perempuan desa, Paman Nambi. Dia tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Dia tidak mempunyai pangkat. Dia hanyalah seorang adik kandung penggawa kerajaan. Mengapa aku tidak berhak untuk memanggilnya dan memerintahkan sesuatu kepadanya? Ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu dapat memisah-misahkan secara bijaksana mana yang harus menjadi wewenang Gusti Prabu dan mana yang harus menjadi hak para kawula. Ampun, Gusti Prabu. Hal ini tidak dapat dicampur aduk. Kau tidak perlu berbelit-belit, Paman Nambi. Terus terang, kau tidak setuju aku menggunakan wewenangku sebagai seorang raja untuk memerintah para kawula, bukan? Hamba setuju, Gusti Prabu. Asal wewenang itu diselaraskan dengan hak-hak para kawula. Dan hendaknya Gusti Prabu janganlah memaksa. Sudahlah, Paman Nambi. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Mulutmu seperti wanita. Tukang mengadu-adu. Ayo, sudahlah. Sekarang pergi sana. Aku tidak butuh nasihatmu. Ampun, Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu tidak lagi menghendaki kehadiran hamba. Hamba mohon diri. Akhirnya kekesalan dan kemarahan itu ditumpahkan kepada Warastra dan Waringi. Suatu malam Prabu Jayanegara memanggil beberapa orang prajurit. Tangkap penggawa kerajaan yang bernama Warastra. Singkirkan dia. Baik, Gusti Prabu. Tangkap juga wanita cantik yang bernama Waringi. Bawa dia ke pinggir hutan dan habisi nyawanya. Iya, Gusti Prabu. Kami siap menjalankan perintah Gusti Prabu. 20 orang prajurit bergegas melangkah menuju ke wisma kediaman Warastra. Warastra menurut saja ketika ditangkap. Dia memang tahu. Dia sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Dia hanya sangat sedih melihat Waringi juga ditangkap. Dan mereka berdua dibawa naik kuda keluar dari lingkungan istana. Mereka dibawa jauh keluar kota. Dan sejak saat itu, Warastra dan Waringi tidak pernah terdengar beritanya lagi. Gusti Ramapati. Aduh, gadis-gadisku. Cantik-cantik semuanya. Aku yakin kalian semua akan dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Aduh. Rupanya kalian sudah bersiap-siap ya. Ampun, Gusti Ramapati. Apakah kami semua akan dibawa menghadap bersama-sama? Tentu saja tidak. Kalian akan dibawa menghadap satu persatu. Satu dulu dibawa, yang lain tinggal.
Setelah satu selesai urusannya, baru menyusul yang lain lagi. Begitu dan seterusnya. Tidak rame-rame. Sekarang aku akan memilih satu di antara kalian. Nah, kau boleh dibawa menghadap paling awal. Hamba, Gusti. Mengapa tidak yang lain, Gusti? Mengapa hamba harus paling dulu? Kau tidak usah takut, anak manis. Sama saja. Paling awal ataupun paling akhir sama saja. Tugasnya juga sama. Dan hadiahnya, kalau memang kalian dapat memuaskan hati Gusti Prabu, pasti juga akan sama. Kalian tidak perlu memilih-milih. Cukup paham? Sudahlah, Jumpita. Kau tidak perlu takut. Kita tidak akan disakiti kok. Iya benar, justru kalian akan dibuat senang. Apalagi kalau Gusti Prabu berkenan. Waduh, dalam sekejap kalian akan berubah menjadi seorang wanita yang paling dihargai. Kalau sudah begitu, soal kekayaan adalah soal mudah. Kalian bisa minta apa saja. Dan dalam sekejap barang-barang yang kalian inginkan akan datang dengan segera. Bagaimana, Jumbita? Ayolah anak manis, ayolah ikut aku. Aduh, Gusti Ramapati, bagaimana ini? Hamba takut sekali. Lihatlah, kaki hamba gemetaran. Mengapa tidak yang lain saja, Gusti? Ayo, Jumbita, jangan rewel begitu. Kalau kau rewel, kau sendiri yang akan susah nantinya. Di depanku tidak apa-apa. Tapi kalau di depan Gusti Prabu kau berani rewel, wah, ya salahmu sendiri. Sudahlah, ayo ikut aku. Gadis yang usianya paling muda terpaksa melangkah mengikuti Sang Ramapati. Mereka bergegas berjalan menuju ke wisma kediaman Sang Prabu Jayanegara. Beberapa orang prajurit menundukkan kepala memberikan hormat ketika Sang Ramapati melintas di hadapan mereka. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di wisma kediaman Sang Prabu. Ampun Gusti Prabu, hamba datang menghadap. Dan kali ini hamba menghadap dengan ditemani seorang gadis cantik. Inilah orangnya, Gusti Prabu. Terima kasih, Eyang Pati. Aku senang kau datang membawa seorang gadis cantik. Itukah orangnya? Iya, benar Gusti Prabu. Gusti Prabu bisa langsung melihatnya sendiri. Siapa namamu? Ampun, Gusti Prabu. Nama hamba Jumbita. Bagus. Nah, sekarang Eyang Pati boleh keluar. Tinggalkanlah kami sendirian di ruangan ini. Baik, Gusti Prabu. Hamba mengerti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.